Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul pertama, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita baca bersama-sama mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Tema kita pada hari ini adalah perintah Yesus sesudah naik ke sorga. Perintah Yesus sesudah naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama itu ada dua orang yang terangkat ke sorga. Yang pertama-tama itu adalah Henok. Henok ini dikatakan sebagai orang yang bergaul baik dengan Allah. Maka kemudian Allah mengangkat Henok ke sorga. Yang kedua, dalam perjanjian lama itu ada yang Nabi Elia. Itu Nabi Elia itu dia juga itu diangkat oleh Allah ke sorga. Nabi Elia ini melayani pada masa pemerintahan Raja Ahab yang lalim jahat di mata Tuhan. Pada masa Elia melayani di dunia, Nabi Elia ini merupakan salah satu nabi yang banyak melakukan mujizat-mujizat, termasuk membangkitkan orang dari kematian. Tetapi kalau kita kemudian melihat di dalam perjanjian baru, selain Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga. Walaupun pada masa sekarang ini kita terkadang mendengar ada pendeta yang bersaksi, saya dibawa Tuhan ke sorga, saya digendong ke sorga. Tapi anehnya turun lagi. Elia naik ke sorga, tidak turun. Henok naik ke sorga itu tidak turun. Tapi pendeta sekarang, masa-masa kini mengatakan, saya dibawa Tuhan berkeliling ke sorga, tapi turun lagi. Sorganya benar atau tidak, saya tidak tahu. Itu urusan pribadi masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan orang-orang percaya di muka bumi. Paling tidak, sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada 10 kali dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Sesudah 40 hari, tibalah saatnya kemudian Yesus terangkat ke sorga. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, murid-murid menyaksikan hampir 500 orang yang berkumpul hari itu menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara pun terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia tidak akan turun lagi, kecuali masa penghakiman akan datang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus atau pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, apa pesan yang Yesus berikan kepada kita? Hari ini kita akan melihat 3 pesan atau 3 perintah yang Tuhan mau lakukan. 3 perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang pertama, berpikirlah seperti Kristus. Milikilah pikiran seperti Kristus. Mari kita perhatikan Alkitab kita ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Suatu kali murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Ketika murid-murid bertanya seperti ini kepada Tuhan Yesus, murid-murid sedang berpikir bagaimana Tuhan Yesus ini menjadi seorang pemimpin duniawi, menjadi seorang pemimpin secara politis. Murid-murid berharap bahwa Tuhan Yesus itu sesudah dia bangkit dari kematian, dia menjadi sosok yang begitu populer. Dia menjadi sosok yang begitu menarik perhatian orang. Yesus menjadi sosok yang sangat terkenal pada masa saat itu. Dan kalau orang sudah terkenal, maka yang paling cocok itu biasanya adalah terjun ke dalam dunia politik. Karena pasti banyak yang milih Bapak Ibu. Kalau saya yang terjun ke dunia politik, siapa yang milih Bapak Ibu? Jadi orang itu kalau sudah terkenal, maka akan menjadi populer, maka akan banyak orang yang akan mengidolakannya. Dan itu yang sedang terjadi kepada Tuhan Yesus, sehingga murid-muridnya berpikir bagaimana kalau Yesus ini kemudian menjadi orang yang memulihkan kerajaan Israel. Orang yang memimpin kembali kerajaan Israel. Perlu diingat Bapak Ibu dan Saudara bahwa pada masa Tuhan Yesus melayani di dunia ini, saat itu Israel sedang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, atau merupakan bagian dari Imperium Romawi. Itulah sebabnya kalau kita menonton film-film Tuhan Yesus ada prajurit-prajurit. Itu prajurit-prajurit Romawi yang memang saat itu menjajah atau menguasai Israel. Mereka hidup di dalam keterbatasan, mereka hidup di dalam kekurangan, mereka hidup di dalam kemiskinan. Sehingga secara otomatis mereka membutuhkan seorang figur yang akan memimpin mereka, yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Kekaisaran Romawi. Itu yang ada di pikiran murid-murid. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus memiliki pikiran yang sama dengan murid-murid? Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam ayat yang ke-7 Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada sesuatu yang tidak nyambung, ada sesuatu yang tidak connect. Apa yang dipikirkan murid-murid itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid berpikir bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai pembebas. Tetapi Yesus berpikir bagaimana supaya murid-murid ini justru menerima kuasa, di mana Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang dalam hidup ini kita sering berpikir tidak sejalan dengan apa yang Kristus pikirkan. Secara manusia kita sering mengalami seperti yang dipikirkan oleh murid-murid. Kita berpikir bagaimana di dunia ini. Kita berpikir bagaimana supaya kita di dunia ini menjadi orang yang populer, penuh dengan berkat, penuh dengan kekayaan, melimpah dengan segala harta benda. Tetapi apakah Yesus berpikir seperti itu tentang hidup kita di dunia ini? Apakah Yesus menginginkan kita seperti itu Bapak Ibu dan Saudara? Yesus menginginkan bahwa setiap orang percaya itu menerima kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil, supaya kita bisa menjadi utusan-utusan Injil. Amin Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, apa yang memenuhi pikiran kita selama ini? Apa yang kita pikirkan selama ini? Harta dunia, kekayaan, popularitas, atau apapun itu. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam 3 hari ini ada salah seorang itu menghubungi saya, menawarkan bisnis informatika.
hanya dengan modal 33 juta. Ini menjadi modal Bapak seumur hidup. Dia bilang gitu ke saya. Dia bilang, ini hanya sekali seumur hidup, Pak. Kalau Bapak punya modal 33 juta saja, Pak, itu sudah Bapak dapat gaji seumur hidup. Saya bilang begini Bapak Ibu, 33 juta itu bukan jumlah yang kecil. 33 juta itu bukan jumlah yang kecil. Kalau ada uang saya seperti itu, kalau Tuhan bilang bukan untuk itu, masa saya lakukan untuk itu? Kalau ada uang saya 33 juta, mending saya bangun gereja daripada saya taruh bisnis itu di situ. Lalu Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang saya ini bukan pebisnis, masa saya harus jadi pebisnis? Kalau Tuhan bilang kepada saya harus melayani Tuhan, masa saya harus melakukan atau tidak lagi melayani Tuhan? Hidup ini bukan berbicara bagaimana kita menjadi orang yang sukses secara duniawi saja, tetapi hidup ini juga berbicara bagaimana kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita harus memahami, kita harus mengerti, dan kita harus bisa mengerti apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Tuhan mau Bapak Ibu lakukan apa sih dalam hidup ini? Tuhan mau kita buat apa sih Bapak Ibu dalam hidup ini? Tapi saya suka dengan satu pujian. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waduh Bapak Ibu, bila saatnya nanti ku tak berdaya nanti, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup bergelimang harta tapi jauh dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat? Yaitu dengan cara memiliki pikiran yang dimiliki oleh Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berpikir seperti Kristus dengan mengutamakan perkara-perkara sorgawi. Amin. Perkara duniawi itu penting, tetapi yang lebih penting dari perkara-perkara duniawi itu adalah bagaimana kita berpikir mengenai perkara-perkara surgawi. Milikilah pikiran atau berpikirlah seperti Kristus. Itu yang pertama. Perintah yang kedua yang Tuhan Yesus berikan sesudah dia naik ke surga itu adalah, yang kedua itu, jangan berpikir untuk sesuatu yang sementara. Jangan berpikir untuk sesuatu yang sementara. Karena yang sementara itu sifatnya sementara, tidak kekal, dan akan hilang. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, murid-murid saat itu hanya berpikir bagaimana kerajaan Allah, kerajaan duniawi itu ditegakkan. Bagaimana kerajaan secara politis itu ditegakkan. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana sesuatu yang kekal. Jarang orang berpikir bagaimana kita memiliki investasi masa depan, yaitu keselamatan yang terdaftar di sorga. Banyak orang hanya berpikir tentang sesuatu yang bisa dinikmati sesaat di dalam hidup ini. Sama seperti yang dipikirkan oleh murid-murid. Yang penting kita merdeka dari orang Romawi. Yang penting kita bebas dari kekaisaran Romawi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kebebasan dari Imperium Romawi itu merupakan sesuatu yang utama? Iya. Kebebasan itu memang penting, tetapi kebebasan itu hanya sifatnya sementara. Karena kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita dalam kebebasan kita, kita berpikir untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya kekal. Amin. Dan kekekalan itu adalah kerajaan sorga. Kekekalan itu adalah bicara mengenai investasi masa depan, di mana kita berusaha memikirkan apa yang akan terjadi kepada kita sesudah kita meninggalkan dunia ini.
pada saat Tuhan Yesus mati, kemudian dikuburkan, itu kan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian sesudah dia bangkit, lalu kemudian 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi apakah selama 40 hari dan 10 kali Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada komunitas orang-orang percaya saat itu, apakah itu mendatangkan sesuatu perubahan? Tidak, Bapak Ibu. Mengapa tidak ada perubahan kepada orang-orang yang saat itu? Bahkan sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus sendiri pun tidak menjadi jaminan orang akan lebih baik. Terkadang kita berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya boleh meminta, saya pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Ada banyak orang begitu, Bapak Ibu. Pengen mau ketemu Tuhan Yesus. Fakta membuktikan bahwa murid-murid aja udah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, tidak mereka lebih rohani. Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu justru mereka juga tidak memiliki kerohanian yang lebih baik? Karena mereka hanya berpikir sesuatu yang sifatnya sementara. Mereka hanya berpikir bagaimana mereka bisa hidup hari ini. Mereka hanya berpikir bagaimana kehidupan di dunia ini adalah merupakan yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah berpikir apa yang terjadi sesudah kita mati nanti. Siapa yang mau berpikir tentang kematian, Bapak Ibu? Kecuali Pak Ar. Pak Ar bilang ke saya, ya Pak, saya ini tinggal menunggu saja. Kalau Tuhan katakan mari, saya oke, kata Pak Ar ke saya. Siapa yang tahu tanggal kematiannya, Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu yang tahu tanggal kematiannya? Ada Bapak Ibu? Kalau ada yang bilang ke Bapak Ibu, saya 3 hari lagi mati. Kalau ada yang bilang begitu Bapak Ibu sering-sering ke rumahnya, minta semua barang-barangnya, pasti dikasih. Tapi tidak ada yang tahu kapan orang mati. Karena orang lebih suka berpikir sesuatu yang sifatnya sementara, yaitu harta duniawi. Orang lebih suka berpikir tentang sesuatu yang fana. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpikir untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Kerajaan surga, Bapak Ibu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Itulah harta kita yang kekal. Itu harta yang kekal, Bapak Ibu. Saya ingat, Bapak Ibu, pernah dulu ponaan saya, Bapak Ibu, ponaan itu ya, anaknya paman saya itu meninggal, Bapak Ibu. Jadi pada saat dia meninggal itu apa itu? Paman saya itu dan istrinya itu semua barang-barang kesukaannya itu dimasukkan. Dikasih mobil-mobilan. Saya tanya, kenapa dikasih mobil-mobilan? Biar di sana nanti dia main mobil-mobilan. Lalu kemudian dikasih sepatunya juga yang paling bagus, katanya sepatu kesukaannya. Kemudian itu ada juga itu dikasih segala emas-emasnya, dikasih ke peti matinya, emas-emasnya. Itu untuk apa? Untuk dipakai nanti di sana, katanya. Datang ibu saya pada saat petinya mau ditutup, diambil semua emasnya itu. Kita hanya bisa memakainya itu, Bapak Ibu, ketika kita masih hidup, Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini fana, tetapi roh kita itu bisa abadi. Amin. Tubuh kita akan kembali kepada tanah. Karena kita dari debu tanah, maka kita akan kembali kepada debu tanah. Tetapi roh kita yang bersumber dari Allah, kalau kita percaya bahwa Ia adalah Yesus
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kembali roh kita itu akan kembali kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Amin. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama Bapak Ibu di jemaat ini, suatu saat kalau kita sudah berpulang nanti Bapak Ibu, semoga kita semua juga berkumpul di sorga. Amin. Kita di sana, oh kami sama-sama jemaat GKI Getsemani, masuk semua, kan begitu. Siapa teman kita yang gak masuk? Waduh, kan gitu Bapak Ibu. Pikirkan sesuatu yang bukan sementara, tetapi berpikirlah untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Iman kepada Kristus, itu kuncinya untuk kita bisa masuk ke dalam kekekalan. Yang ketiga, perintah yang ketiga yang Tuhan Yesus berikan sesudah dia naik ke surga itu adalah berpikirlah bukan untuk diri sendiri saja, tetapi berpikirlah untuk orang lain. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikirlah juga untuk orang lain. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Ayat ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kalau mereka menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Tuhan Yesus bilang kepada mereka, sejak aku nanti naik ke sorga, kalian harus pergi. Kalian harus memberitakan kebangkitanku sampai ke ujung-ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Kalau awalnya kan Tuhan Yesus itu datang kan untuk orang Israel, orang Yahudi. Makanya dia lahir di Israel. Makanya 3,5 tahun itu dia hanya melayani di Israel saja. Tuhan Yesus itu tidak pernah keluar negeri, tidak pernah datang ke Indonesia juga. Hanya di sana 3,5 tahun itu dia tuh hanya di sana saja, fokus di sana. Karena memang fokus utamanya awalnya adalah untuk orang Israel. Tetapi sesudah dia bangkit dari kematian, lalu kemudian dia akan terangkat ke sorga, Yesus memberikan perintah bahwa kita harus menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Panggilan kita sebagai orang percaya, kita dimotivasi bagaimana kita sebagai orang percaya tidak hanya berpikir hanya diri kita yang selamat, tetapi berpikir bagaimana saudara, keluarga, handai tolan kita semua juga mendengar akan Injil. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, panggilan kita itu memberitakan Injil. Pokoknya beritakan. Mengenai percaya itu urusannya Roh Kudus. Orang terima Yesus, orang percaya itu karena Roh Kudus bekerja. Kalau dipaksa-paksa Bapak Ibu, belum tentu orang mau ikut Yesus. Tetapi bagaimana orang akan percaya kalau Injil itu tidak pernah diberitakan? Bagaimana orang akan tahu keselamatan di dalam Kristus kalau kita tidak pernah menceritakannya kepada orang lain? Siapa yang akan menceritakan itu Bapak Ibu? Siapa yang akan menyampaikan Injil kebenaran, Injil keselamatan itu? Kalau bukan Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bersaksilah lewat tingkah laku kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan. Amin. Bersaksilah bagaimana supaya kesaksian hidup kita itu memberkati banyak orang. Karena banyak orang mengaku percaya Kristus tapi pola hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang. Gimana orang mau percaya Yesus? Harusnya ketika orang menjadi pengikut Yesus, maka dia akan memiliki pola hidup yang sama atau paling tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi membuat orang itu tertarik. Itu yang membuat orang itu terberkati. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara,
Jangan hanya berpikir yang penting saya selamat, yang penting saya masuk surga. Tetapi berpikirlah bagaimana juga supaya orang lain juga bersama-sama dengan kita di surga. Amin. Kalau semua orang berpikiran tentang dirinya sendiri, Bapak Ibu, kalau semua orang hanya berpikir yang penting saya masuk surga, nanti kasihan surganya, Bapak Ibu. Sedikit penghuninya. Harusnya banyak jadi sedikit. Karena itu kita punya panggilan, kita harus memberitakan Injil supaya setiap orang mendengar Injil itu. Amin. Kita buka Roma 12 ayat yang ke-11 sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan hendaknya kerajinan kita kendor, tapi roh kita harus tetap menyala, karena kita mau melayani Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga memberi kita perintah. Kita harus jadi berkat. Sama seperti Yesus jadi berkat. Panggilan kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.